Dan sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Nah, secara ringkas, back to basic. Kita kembali kepada jati diri kepribadian kita. Sebagai person muslim yang taat kepada agama, maka kita tidak boleh lupa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali aku ciptakan kamu sekalian, jin dan manusia, kecuali untuk mengabdi kepadaku, beribadah dalam arti yang luas, bukan hanya ibadah mahdhah, tapi ibadah sosial, ibadah ekonomi, ibadah pendidikan, ibadah perjuangan, semuanya merupakan ibadah asal semua kita persembahkan lillahi ta'ala dengan penuh kesadaran bahwa semuanya ini darinya, untuknya, dan dengannya. Kita tidak bisa ngapa-apa kecuali dengan Allah, bersama Allah, menuju Allah. Itu artinya basic, back to basic. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itulah fitrah yang tidak bisa diganti, dan itulah khalqullah, create Allah. Oleh karena itu hal bihalal merupakan kesadaran bahwa kita harus kembali ke jati diri kita, siapa kita sebenarnya. Secara organisatoris kita ini warga NU. NU itu ketika dilahirkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan para ulama lainnya, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Khitah Nahdiyah, yaitu taqwiyatul ukhuwah al-islamiyah, taqwiyatul ukhuwah al-wataniyah, taqwiyatul ukhuwah al-insaniyah, merupakan hal yang sangat ideal yang dicanangkan oleh Nahdlatul Ulama. Memperkuat ukhuwah Islamiyah. Lintas madhab, lintas kelompok, lintas ormas, semua adalah ikhwah sesama umat Islam. Kemudian ukhuwah wataniyah, lintas suku, lintas agama, lintas budaya. Ini merupakan ukhuwah wataniyah. Terakhir ukhuwah insaniyah, wah ini peaknya ini. Persaudaraan sama umat manusia. Wabil khusus di era sekarang, di saat sekarang lagi pandemi ini, kita sangat terasa sekali betapa pentingnya ukhuwah insaniyah. Karena COVID-19 tidak pandang bulu. Agamanya apa, statusnya apa, levelnya apa, gak pandang bulu. Yang pintar, yang bodoh, yang kaya, yang miskin, yang elit, yang masyarakat kecil, semua terancam oleh COVID-19 ini. Maka di sini sangat penting, kita sadari sangat penting ukhuwah insaniyah, bukan lagi wataniyah atau islamiyah, tapi sudah ukhuwah insaniyah. Itulah halal bihalal. Dan ringkasnya kalau kita betul-betul sadar tentang jati diri Nahdlatul Ulama, maka NU sebagai pilar bangsa, sebagai kekuatan civil society yang sebenarnya tidak ada agenda politik praktis. Hanya kita harus paham politik, harus ngerti politik. Nanti kalau enggak terjebakkan oleh politik. Ketua umum PBNU harus ngerti politik, walaupun nggak boleh berpolitik. Itu artinya kita betul-betul sadar. Khitah Nahdiyah pertama didirikan oleh Mbah Hasyim tahun 2006. Bukan berarti kita tidak boleh berpolitik. Kita harus menjaga jarak kepada partai politik dan terhadap aktivitas politik. Politik praktis kita harus jaga jarak. Jangan sampai NU digunakan untuk kepentingan politik praktis. Itu artinya khitah kira-kira seperti itu. Bukan berarti tidak boleh berpolitik, bukan. Tapi harus menjaga jarak dengan semua partai politik. Kemudian tentang NU welfare yang saya tunggu-tunggu sudah lama. Apalagi sekarang ada ekonomi digital, kita sudah ketinggalan jauh. Bahkan mohon maaf Pak Zainal, kalau Pak Zainal baru saja ya, ini lembaga ekonomi kita ini lembaga yang paling sepi, sunyi senyap dibanding lembaga yang lain yang gemuruh. Lembaga Ma'arif, lembaga bencana alam, lembaga apalagi zakat, Basnas, gemuruh dengan aktivitas yang sangat banyak. Ya, tapi lembaga ekonomi adem, ayem, anyep, sepi, sunyi. Tapi alhamdulillah Pak Zainal baru saja kita SK-kan menjadi ketua lembaga ekonomi ini, baru saja SK keluar. Insya Allah di sisa-sisa masa khidmah sekarang ini lembaga ekonomi kita bisa memberikan kontribusi sebagai lembaga NU yang bisa dibanggakan. Kenapa? Karena memang ekonomi yang sangat berat, khususnya bagi warga NU dan umumnya bagi bangsa Indonesia. Semua di tangan kelompok kapitalis, semua di genggaman kapitalis. Kita dianggap suku sudra. Sudah nggak usah ikut campur, kami nggak ngerti. Kami itu orang NU, orang NU kamu tuh nggak ngerti, udah nggak usah bicara impor ekspor apa, nggak ngerti kamu ini, nggak usah bursa bicara bursa, bicara kadin, nggak ngerti kamu ini. Kira-kira masih dianggap gitu kita ini Pak Sekjen oleh orang lain ini. Mari kita tunjukkan kita bisa. Saya pernah ngomong sama Menteri Airlangga, di NU Pak sudah ada 742 doktor yang bukan agama, doktor S3 yang bukan agama. Kalau ngitung agama 3 ribuan semua dokter di NU ini. Yang bukan agama
Oh gitu ya, dia baru tahu, kaget dia. Oh gitu ya. Contohnya Pak Nasir, Pak Nuh, Pak Mahfud, itu bukan agama itu, doktor itu. Nah tinggal cari yang ahli ekonomi seperti Pak Zainal, harus diperbanyak ini. Ini tantangannya sangat luar biasa. Bagaimana mendobrak tembok besi ini. Ekonomi sampai sekarang, sampai hari ini, bukan hanya Orde Baru. Kalau kita bicara Orde Baru sih sudah kelewat. Sampai hari ini masih di genggaman kelompok tertentu, kapitalis tertentu, karakter-karakter tertentu yang belum bisa kita tobos. Maka bahkan mereka menganggap kita ini udahlah, kamu ini sudra, nggak ngerti ekonomi. Yang penting kamu minta bantuan apa, proposal sini saya bantu. Jangan sampai seperti itu terus menerus. Kalau darurat nggak apa-apa, darurat. Tapi masa darurat terus? Ganti kita, kapan kita menjadi muzaki, jangan harus mustahik terus. Nah, keterkaitan ekonomi jelas hubungannya dengan Kementerian Perdagangan, Pak Zainal. Bagaimana kiatnya supaya bisa bermitra di Kementerian Perdagangan secara langsung. Kementerian Pertanian juga, Pak Iman tadi sudah menyinggung bagaimana petani kita yang masih tegar dalam menjalankan aktivitasnya walaupun di saat-saat pandemi ini. Kita banyak aset, kita punya potensi yang sangat luar biasa asal kita bisa mengkoordinasikan al-kafa'ah wa ta'ahul. Bagaimana kita mengeksplorasi potensi yang ada dengan proporsional dan profesional, al-kafa'ah wa ta'ahul. Saya harapkan Pak Zainal dan teman-teman bisa menjalankan amanah yang sangat berat dan mulia ini. Dalam kitab Fathul dikatakan, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskan wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Pasal ini menjelaskan masalah jihad. Jihad ada 4 hukumnya fardu kifayah. Yang nomor 4, wadaf udhara di maksumin, memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat yang baik-baik, bukan masyarakat yang jahat. Maksum man asamallahu dima'ahum wa amwalahum wa hayatahum. Orang yang baik-baik yang harus kita jaga. Dijaga apanya? Bil it'ami, pangan, wal iksa'i, sandang, wal iskani, dan papan tempat tinggal. Wa tamani dawi, dan ongkos obat-obatan, wajib tamrid, dan biaya kesehatan. Ini Fathul Mu'in, kitab kuning. Dikira bahas tahlil saja, Pak. Sampai segitu kitab kuning, termasuk jihad. Artinya apa? Hanya kita berkewajiban. Jihad iktisadi, jihad syahhi, jihad ekonomi, jihad kesehatan. Itu wajib itu. Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan, kita gugur kewajibannya. Tapi kita harus melakukan, bukan hanya mengandalkan orang lain. Sudah disinggung Fathul Mu'in. Sudah kitab kuning, sudah lama itu. Tapi kita yang belum bergerak, belum sadar, belum ngeh, belum ada semangat. Mari sejak hari ini kita perbaharui semangat kita. Mari, saya dorong, saya support Pak Zainal. Mudah-mudahan bisa menjalankan amanah tinggal sisa berapa tahun ini. Mengenai dana yang ditawarkan oleh Ibu Sri Mulyani 1,5 triliun tadi, karena syarat-syaratnya sangat memberatkan, maka walaupun siap dicairkan, ternyata ganjalnya sangat banyak.